Indonesia telah meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. Kasus kekerasan terhadap kaum perempuan di beberapa daerah masih terbilang tinggi. Pemerintah Indonesia menyadari masih kuatnya diskriminasi terhadap perempuan di segala bidang pembangunan. Diskriminasi ini mengancam pencapaian keadilan dan kesetaraan gender di Indonesia. Idealnya, perempuan memiliki hak dan kesempatan yang setara dengan laki-laki. Banyak pelanggaran hak dan kesenjangan kesempatan yang dialami perempuan atau merugikan banyak perempuan, seperti kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan seksual, upah lebih rendah, hingga kurangnya akses ke pendidikan dan layanan kesehatan memadai. Contoh ketidakadilan bagi perempuan, seperti kekerasan fisik maupun non-fisik. Kekerasan fisik yaitu yang dilakukan oleh seorang suami terhadap istrinya di dalam rumah tangga, seperti pemukulan, penyiksaan, hingga pemerkosaan yang mengakibatkan perasaan tersiksa. Kekerasan non-fisik yaitu seperti catcalling, sehingga perempuan merasa tidak aman ketika berada di tempat umum. Sebenarnya sih agak takut juga ya kalau malam-malam sendirian, tapi lebih waspadain sih jangan malam hari banget sih kalau pulangnya. Lalu yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya di dalam rumah tangga seperti pelecehan seksual, eksploitasi seks terhadap perempuan, dan pornografi. Apakah menurut Mas jalanan di Bogor ini sudah aman untuk perempuan? Menurut saya sih kalau untuk malam-malam mungkin agak-agak ini ya karena polisi patrolinya pun kurang ya menurut saya. Tapi kalau untuk siang-siang sore gitu aman sih. Oke, baik Mas. Selanjutnya, bagaimana tanggapan Anda terhadap lelaki yang suka catcalling perempuan atau mengganggu perempuan di jalanan pada malam hari? Menurut aku sih harus diberantas sih. Jadi harus ada patroli yang lebih sering gitu polisi ya. Karena kan itu ganggu, apalagi kalau udah melakukan kejahatan ya. Selama ratusan tahun, gerakan hak perempuan berkampanye menghapus aturan perilaku, stigma, dan tradisi yang tidak berpihak pada perempuan. Saya pernah mengalami suatu kejadian yang tidak mengenakan gitu seperti catcalling, yaitu tepatnya pada tahun 2021 lalu. Waktu itu saya sedang berduka. Saya sehabis dari rumah sahabat saya dulu yang meninggal. Kemudian saya pulang malam sekitar pukul jam 8. Saya melewati Jalan Perintis Kemerdekaan. Di situ saya jalan kaki untuk mencari angkutan umum. Nah, pada saat saya jalan kaki itu jalanan terlihat sepi dan juga banyak lelaki yang berkeliaran di sana, dan mohon maaf juga banyak tunawisma di jalanan tersebut. Ada lelaki yang memanggil saya sambil meneriaki saya seperti "Kiu cewek" kayak gitu. Lalu ada juga lelaki-lelaki yang meneriaki saya kayak "Mbak mau kemana? Minta uang dong" gitu. Jadi saya sangat merasa takut sekali melewati Jalan Perintis Kemerdekaan itu pada malam hari. Saya ingin perempuan dan laki-laki ini bisa hidup berdampingan dengan aman gitu di tempat maupun di tempat umum, jalan raya, dan di mana-mana gitu. Untuk mengatasi ketidakadilan pada perempuan, pemerintah memiliki peran penting dalam melakukan beberapa upaya untuk mengatasi ketidakadilan bagi perempuan. Dari tahun 2020 saja tercatat 8.234 kasus kekerasan terhadap perempuan yang tercatat oleh layanan Mitra Komnas Perempuan. Bisa kita lihat bahwa dari kasus tersebut yang tercatat itu masih banyak ancaman terhadap perempuan di luar sana. Itu masih yang tercatat, belum yang kita tidak ketahui di luar sana. Baik itu berbagai macam bentuk kekerasan lainnya. Kalau misalnya kita berangkat ke keadilan itu secara definitif adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kalau kita berbicara tentang keadilan bagi perempuan, artinya kita menempatkan perempuan sesuai dengan peran, perilaku, dan sifatnya. Namun, keadilan bukan berarti kita membatasi perempuan untuk mendapatkan sesuatu haknya sebagai bagian dari masyarakat sosial.
Bukan berarti kita membatasi perempuan pada peran-peran tertentu saja. Justru keadilan berarti kita mengoptimalisasi perempuan itu sendiri sesuai dengan kompetensi maupun skill yang dimiliki oleh perempuan itu sendiri. Adanya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau RUU PKS adalah undang-undang Indonesia mengenai kekerasan seksual, meliputi pencegahan, pemenuhan hak korban, pemulihan korban hingga mengatur tentang penanganan selama proses hukum. Membuat kebijakan yang tegas dan tidak merugikan salah satu pihak dan memperhatikan semua pihak dalam proses pengambilan keputusan terhadap sesuatu hal. Lalu, cara mengatasi ketidakadilan pada wanita di dalam masyarakat yaitu dengan membangun kesadaran diri melalui bacaan, mengedukasi diri, mengendalikan diri, diskusi, atau mengikuti aktivitas kesetaraan gender, stop stereotype, dan menandai adanya bias gender serta mendefinisi ulang status quo.